Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran IPA bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan ta'awud dan basmalah, pembelajaran hari ini bisa dapat diterima dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah. Sebelum memulai pelajaran juga, silahkan disiapkan alat tulis, buku tulis, dan juga buku pendamping, baik itu buku paket maupun buku LKS. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan kali ini adalah 1. Menjelaskan interaksi dan pola-pola interaksi, dan yang kedua, menjelaskan pola ketergantungan antar makhluk hidup. Berikut ada video referensi yang Budias ambil tentang rantai makanan dan juga jaring makanan. Yang ini salah satunya tujuannya adalah sebagai evaluasi dari yang sudah teman-teman kerjakan di pertemuan sebelumnya. Disimak dengan baik ya. Seperti halnya rantai makanan, tapi yang membedakan yaitu di sini tidak hanya memakan satu jenis organisme, tetapi lebih dari satu jenis organisme. Rantai makanan pertama, padi di sawah dimakan oleh tikus, tikus kemudian dimakan oleh ular. Ingat, anak panah menunjuk ke yang memakan. Rantai makanan kedua. Padi di sawah dimakan belalang, belalang dimakan oleh katak, dan katak kemudian dimakan oleh ular. Ingat, anak panah menunjuk hewan yang memakan. Rantai makanan ketiga. Padi di sawah dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh elang. Ingat, tanda panah menunjuk hewan yang memakan. Rantai makanan keempat. Padi di sawah dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung kecil. Ingat, anak panah menunjuk hewan yang memakan. Dari 4 rantai makanan tadi, maka bisa kita buat jaring-jaring makanannya. Seperti ini. Dan evaluasi dari pembelajaran yang kemarin, ada beberapa yang masih belum menunjukkan anak panah, yaitu masih menggunakan garis lurus. Ya, garis lurus itu belum sempurna ketika membuat rantai atau jaring makanan karena belum bisa diketahui mana hewan yang memakan, mana hewan yang dimakan atau sebaliknya. Ingat, anak panah ini berfungsi adalah menunjukkan aliran energi. Misalnya dari padi, aliran energinya menunjuk ke ulat, artinya padi dimakan oleh ulat. Padi kemudian anak panahnya menuju ke tikus, artinya aliran energi dari padi ke tikus, dan anak panah menuju ke belalang, artinya aliran energi dari padi ini dimakan oleh belalang. Baik, ini adalah evaluasi dari tugas yang kemarin. Masih ada beberapa yang tidak menunjukkan arah panahnya kemana. Namun secara keseluruhan, alhamdulillah sudah banyak yang betul ya. Lanjut ke contoh jaring makanan selain yang sudah kita pelajari tadi. Ini adalah contoh jaring makanan sederhana. Dari jaring-jaring makanan ini bisa kita uraikan menjadi beberapa rantai makanan. Yuk kita bahas bersama. Yang pertama adalah bunga sepatu menunjuk ke ulat, dimakan ulat. Ulat menunjuk ke burung pipit, dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Rantai makanan pertama. Rantai makanan kedua. Sawi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang.
rantai makanan kedua. Rantai makanan ketiga, sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan elang. Rantai makanan ketiga. Masih ada rantai makanan? Masih. Nah, tugas pertama untuk teman-teman adalah buat 2 rantai makanan lainnya selain yang disebutkan tadi. Dari jaring-jaring makanan yang sudah Budia sebutkan, yang sudah Budia sajikan. Lanjut, berdasarkan jaring-jaring makanan tadi, maka bisa dilihat cara membuat piramida makanan. Nah, untuk membuat jaring-jaring makanan, rantai makanan, atau piramida makanan tidak harus menggambar spesiesnya, tetapi cukup untuk menulis nama spesiesnya. Misalnya sawi dan bunga sepatu, tidak perlu digambar sawi dan bunga sepatunya. Tapi kalau teman-teman pengen menggambar, silahkan ya, karena itu kreativitas. Sawi dan bunga sepatu. Di bagian bawah, karena dia adalah produsen jumlahnya paling banyak, ulat belalang tikus konsumen tingkat 1, burung pipit dan katak konsumen tingkat 2, dan burung elang konsumen puncak. Oke, kita lihat trofiknya. Trofik 1 diduduki oleh sawi dan juga bunga sepatu, ulat belalang tikus trofik 2, burung pipit dan katak trofik 3, dan elang trofik 4. Dari sini kita ulang dari materi sebelumnya bahwa semakin ke bawah idealnya jumlahnya semakin banyak, tetapi aliran energi ke atasnya semakin besar. Ingat ya, berarti sudah ada 1 pertanyaan, yaitu membuat rantai makanan yang belum disebutkan. Nah, ini adalah jaring-jaring makanan tadi. Sekarang kita lihat apa sih hubungannya antara hewan satu dengan hewan yang lain atau produsen satu dengan konsumennya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi pada bunga sepatu? Yang ditanyakan adalah bunga sepatu dan burung pipit, kemudian burung pipit, jika ulat banyak yang mati karena diberantas manusia? Nah, coba kita ingat-ingat hubungannya. Yang dimakan mana, yang memakan mana. Nah, kalau ulatnya ini banyak yang mati karena diberantas manusia, maka yang terjadi adalah yang ditanyakan bunga sepatu. Berarti bunga sepatunya dia akan semakin subur, semakin banyak karena jumlah ulat yang memakannya semakin sedikit. Tetapi jumlah burung pipitnya bisa jadi semakin sedikit karena mencari makanan yang lain di tempat lain karena jumlah ulat yang dia makan itu semakin sedikit. Berarti hubungannya adalah bunga sepatu semakin banyak tetapi burung pipit semakin sedikit. Paham? Untuk mengetahui paham atau tidaknya di submateri ini, ada pertanyaan kedua, yaitu apa yang akan terjadi pada sawi? Yang ditanyakan adalah sawi dan katak jika populasi belalang meningkat. Pertanyaan kedua. Nah, sekarang kita ke simbiosis. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there
I'm only one call away. You want a ball, we only one mall away. Every day I see you again, like Charlie say. Again and again, that's always, babe. Back when I was poor, I only had a heart to break. We were splitting meals, 2 straws and a chocolate shake. You had my back and that's true to facts. When you need your boy, pick up the phone and do the math. I'm only one call away. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Pick up the line, I got you. Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only one call away. Baik teman-teman, kita akan menuju ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Dari penjelasan video referensi sebelumnya, telah teman-teman ketahui apa itu makna simbiosis, yaitu semua jenis interaksi jangka panjang dan jangka pendek antara dua organisme yang berbeda. Ini adalah peta konsep dari video pembelajaran tadi, yaitu tentang simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara individu satu dengan yang lain yang dua-duanya saling menguntungkan. Contohnya tadi adalah ada buaya dan juga burung beaver. Kedua-duanya saling diuntungkan karena buaya dia akan terbebas dari penyakit di mulutnya karena sisa-sisa makanannya dimakan oleh burung plover. Sedangkan burungnya itu mendapatkan manfaat, yaitu mendapatkan makanan dari mulut buaya. Simbiosis kedua yaitu komensalisme. Komensalisme artinya satu untung dan satunya tidak rugi dan tidak dipengaruhi. Contohnya adalah ikan badut dan juga anemon laut. Ikan badut mendapatkan perlindungan dari anemon laut, sedangkan anemon laut tidak rugi dan tidak terpengaruh kalau ada ikan badut. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Parasit artinya dia merugikan, yaitu maksudnya adalah simbiosis parasitisme yang satu mengalami kerugian, yang satu mengalami untung. Contohnya adalah simbiosis antara kutu dengan kulit kepala manusia. Kita sebagai manusia akan rugi karena kita akan merasa gatal di kulit kepala kita sekaligus merasa tidak nyaman. Sedangkan kutu, dia mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan berupa darah kita dan juga mendapatkan untung mendapatkan tempat tinggal di kepala kita. Ini adalah simbiosis, contoh-contoh dan juga jenisnya. Sekarang kita simak contoh lain. Simbiosis mutualisme yang tadi sudah disebutkan, dia adalah sama-sama menguntungkan. Contohnya adalah lebah dan juga bunga, kupu dan juga bunga, di mana lebah atau kupu ini akan mendapatkan makanan berupa nektar ya, atau madu. Ya, madu di tumbuhan itu namanya nektar. Antara kupu-kupu dan juga lebah akan mendapatkan makanan berupa nektar, sedangkan tumbuhan akan mendapatkan keuntungan yaitu penyerbukan. Sedangkan contoh lain adalah antara burung jalak dan juga kerbau. Burung jalak memakan kutu di tubuh kerbau, sedangkan kerbau akan merasa untung ketika dia tidak gatal lagi di tubuhnya. Contoh simbiosis komensalisme kedua, kita lihat makna atau pengertiannya, yaitu simbiosis komensalisme adalah satu untung dan satu tidak rugi atau tidak berpengaruh. Contohnya tadi adalah ikan badut dan juga anemon laut, dan contoh yang lainnya adalah bunga anggrek dan juga inangnya.
Bunga anggrek akan mendapatkan tempat untuk melekat sehingga dia bisa merasakan sinar matahari yang maksimal, sedangkan tumbuhan yang dia tempeli tidak merasakan rugi, tetapi juga tidak merasakan untung, artinya dia tidak terpengaruh. Sedangkan bunga anggrek, dia mendapatkan cahaya matahari yang cukup dan juga menyerap sisa dari bahan anorganik yang dimiliki oleh tubuh dari tumbuhan yang ditempelinya. Simbiosis yang ketiga selain contoh tadi adalah simbiosis parasitisme, artinya satu untung dan satu rugi. Contohnya tadi ada kutu dan juga kepala manusia. Sekarang kita lihat ada nyamuk dan juga manusia. Nyamuk akan mendapatkan untung berupa makanan darah dari tubuh kita, sedangkan manusia bisa terserang penyakit kalau misalnya diambil darahnya oleh nyamuk atau merasa gatal-gatal. Dan kemudian contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah antara benalu dan juga inangnya. Benalu akan mendapatkan full makanan dari inangnya, sedangkan inangnya akan merasa rugi karena hasil dari dia berfotosintesis langsung diambil oleh benalu. Bedanya dengan anggrek adalah anggrek hanya mengambil zat-zat anorganik yang sudah tidak dibutuhkan oleh tumbuhan yang dia tempeli, sedangkan benalu ini dia mengambil sari-sari makanan dari tubuh tumbuhan yang dia tempeli. Baik, sekarang adalah tugas untuk pertemuan kita kali ini, yaitu yang pertama, jawablah 2 pertanyaan yang bertinta merah yang terdapat di tengah-tengah video pembelajaran tadi. Ada 2 pertanyaan bertinta merah, silahkan dijawab. Dan yang kedua, sebut dan jelaskan macam simbiosis dan satu contohnya selain yang telah disebutkan di dalam video pembelajaran ini. Cukup sekian dari Budia, semoga ilmunya bermanfaat. Silahkan dikerjakan tugasnya maksimal sampai hari ini pukul 19.00. Sekian dari Budias, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.